circle pertemanan ya agak katakanlah kalah. Oke. Sepedanya parkir di atas trotoar. Nah, pas ada apa itu? Patroli. Patroli. Polisi berhenti. Teman-teman pada kabur. Tinggal saya sama sepeda. Iya, betul. Udah disamperin tuh sama Pak polisinya, terus saya bilang, oh, Pak ntar dulu, terus saya telepon bapak saya suruh nganter dompet saya. Jadi selamat Hari Bayangkara ya untuk bapak-bapak polisi dan ibu-ibu poluan semuanya. Jangan lupa donor darah. Siap gerak. Oke. Halo, selamat pagi sahabat PMI. Ketemu lagi sama saya Dea di Jabri PMI Solo, jagongan penting bareng PMI. Karena hari ini hari spesial, sudah tanggal muda, ada hari yang spesial juga. Atau ada yang tahu nggak ini hari apa? Ulang tahun Mbak Dea. Hari Jumat. Gak ya. Jadi hari Jumat tanggal 1 Juli ini bertepatan dengan Hari Bayangkara. Jadi selamat Hari Bayangkara ya untuk bapak-bapak polisi dan ibu-ibu poluan semuanya. Jangan lupa donor darah. Nah, hari ini narasumber saya adalah putri dari seorang polisi. Dan yang sampingnya adalah polisi. Berarti bapaknya Dokter Wening. Bukan. Para kuali. Ternyata Dokter Wening putranya sudah besar. Baik, ada Dokter Wening dan juga Mas Bangun. Hai semuanya. Oke. Nah, ini Mas Bangun udah baca berita belum? Kalau naik motor disuruh pakai sepatu. Udah. Sudah. Tadi berangkat pakai apa? Pakai sendal. Pakai baju. Gimana sih Mas? Padahal peraturannya itu tidak boleh memakai sendal saat berkendara. Jangan-jangan naik Gojek. Bukan. Ya nyebut, nggak apa deh. Pakai sepatu apa pakai sendal tadi? Pakai sendal tadi pagi. Pakai sendal. Ini pakai sepatu nggak nih? Pakai. Nah, itu kan kalau berkendara ya, kita harus pakai dianjurkan sih ya, tidak harus, tapi dianjurkan himbauannya untuk memakai sepatu. Gitu. Nah, kalau donor Mas, pakai sepatu nggak? Kalau donor pas donor pakai. Oh, pas donor pakai. Tapi dilepas. Oh, tapi dilepas. Oke, berarti kalau donor pakai sendal boleh? Boleh kayaknya. Boleh ya? Pakai apa aja boleh kan? Boleh. Nah, saya donor pakai jarum Mas. Iya. Soalnya nggak pakai sepatu tuh nggak bisa. Lucu nggak sih? Ditusuknya pakai jarum. Ditusuk. Diperjelas dulu ya. Lucu gak sih? Mas Bangun soalnya ketawanya telat dok. Aku kan jadi malu gitu. Lumayan. Tapi nih Mas Bangun punya pengalaman nggak? Apa namanya? Kayak berhubungan dengan polisi gitu. Kalau pengalaman dulu sempat pernah. Kenapa nih? Pas itu main malam minggu main sepedaan ya biasa anak muda malam minggu. Oh masih muda. Masih sampai sekarang masih. Sekarang masih. Oke, terus pas malam minggu kan udah sepedaan terus nongkrong. Kan circle pertemanan ya agak katakanlah kalah. Oke. Sepedanya parkir di atas trotoar. Nah, pas ada apa itu? Patroli. Patroli. Polisi berhenti. Teman-teman pada kabur. Tinggal saya sama sepeda. Iya, betul. Berarti sepeda itu lebih berharga ya daripada pertemanan Anda ya sepertinya. Terus yang ada 2 teman. Yang satu udah lari, yang satunya mau lari. Tapi nggak tahu kenapa sepedanya di kayu nggak bisa. Di kayu, sepeda motor itu. Oh, sepeda motor. Iya, sepeda oh, motor. mohon maaf. Terus di starter nggak bisa. Terus ya udah disamperin lah sama polisinya. Terus di situ jeng. Deg-degan mesti keringat dingin. Terus di situ akhirnya ya dinasihatin.
Terus ya udah di apa kasih Tilang. bukan ditilang, cuman di apa itu? Dikasih wejangan lah ya, dinasihati. Lain kali jangan gitu mas, lain kali bawa teman yang banyak gitu. Di fisik lah, di situ di fisik. Oh, dikasih suruh push nah, up. push up gitu. Oke, terus malam minggu kedepannya diulangin lagi, tapi nggak ada polisi, aman. kok nggak jelasin mas? Heran deh. Tapi aman. Sampai aman. sekarang masih nggak? Enggak. Awas saja kalau masih. Pak, ini Pak, oknumnya Pak. Suruh push up aja nggak apa-apa. Kalau Dokter Wening punya cerita yang berkaitan dengan ketilang atau mungkin apa gitu sama polisi? Ya itu tadi Mbak, yang saya ceritakan. Kan tadi belum direkod Ibu, mohon maaf Bu. Jadi pernah kejadiannya gini, biasa kan ada tilangan gitu deket rumah. Nah kebetulan saya waktu itu mau berangkat kerja ya, berangkat kerja ganti tas Mbak, biasa kan cewek. Iya sih. Kan. Kalau saya ganti pacar. Oh iya, Iya. salah berarti saya ya. Terus? Itu ganti tas. Sebenarnya pede ya, saya tuh nggak pernah, maksudnya udah SIM STNK itu ada. Pede, ketika buka ternyata nggak ada dompetnya. Mlengse dompetku. Udah disamperin tuh sama Pak polisinya, terus saya bilang, oh, Pak ntar dulu, terus saya telepon bapak saya suruh nganterin dompet saya. Saya rasa Akhirnya, Dokter Wening ini satu dari sekian juta orang ya yang melakukan hal yang sama. lah daripada melipir Mbak. Oh iya benar-benar sih. Tapi kan Nggak sebenarnya melipir nggak salah ya. Ya salah sih. Salahnya cuma Salah lupa. nggak bawa. Salah nggak Iya. bawa. Tapi sebenarnya emang udah punya SIM, udah punya Udah, STNK ya. ada Oke. sebenarnya lengkap, cuman ya itu tadi karena ya ganti tas, lupa dompetnya nggak dipindah, gitu, terus ya itu akhirnya Kok bisa ya? Kok piye? Apa nggak Kesannya ya. inget bawa duit gitu? Lah ya wis pede Mbak. Kok bisa? Dompet kan ada duitnya, bisa-bisanya berangkat kerja nggak bawa Sekarang duit. saya nanya Mbak Dea, ketinggalan HP sama ketinggalan dompet lebih enak mana gitu? Enak dompet sih. Iya kan? Enak dompet sih. Iya sih. Toh. Iya juga ya. Ketinggalan dompet nggak apa-apa toh. Nggak apa-apa. Kalau ketinggalan HP kan bingung kan? Nggak apa-apa, soalnya masih bisa utang temen. Oh jadi itu kalau Dokter Wening sempet telepon ayahnya ya suruh nganterin. Iya Tapi sih. waktu Mas bangun ketangkep itu udah punya SIM belum? Belum, posisi itu masih SMK kayaknya Mbak. SMK, Ya. belum ada 17 tahun ya? Belum. Oke, berarti masih hobi naik motor kebut-kebutan bawa cewek ya kan? Iya. Iya betul. Nah Mas Bangun ini sudah berapa lama nih berprofesi yang bermitra dengan Polri? Mau jalan 3 tahun. Mau jalan 3 tahun. Itu di PMI terus atau sebelumnya sudah? Yang pertama kali boleh sebut? Boleh sebut aja nggak apa-apa. Sebut. Yang tahun pertama itu di Rosalia Indah Transport. Oke. Terus yang kedua di Mitra Swalayan Priagan. Terus di sini. Terus di PMI. Oke. Pengalamannya banyak ya. Kayaknya ketemu cewek terus tuh Mas Bangun. Iya kan? Ceweknya banyak pasti. HP-nya pasti jadi kos-kosan putri nih. Oke, nah kalau Dokter Wening ini kan putri dari seorang polisi ya. Dulu ayahnya polisi. Ibunya poluan nggak Dok? Enggak sih. Enggak ya. Ibu rumah tangga Ibu rumah biasa. tangga biasa. Oke. Iya. Nah mau tanya nih Dok. Jadi putri seorang polisi itu gimana Dok? Apa kalau misalkan dibangunin subuhan gitu pakai sempritan subuh prit gitu? Atau gimana Dok? Enggak sih Mbak. Gimana? Sebenarnya biasa aja, normal kayak yang lainnya. Cuman kan gini, saya kan bapak saya kan seringnya dinas luar kota ya, maksudnya. Jadi saya tuh keluarga saya dengan bapak saya tuh LDRan. LDRan. Kayak Mas Bangun dong. Jadi kan ya
ketika ibu saya sudah memutuskan untuk menetap di Solo kan ya sudah, karena kan ada anak-anak sekolah, nanti kalau misalnya ngikutin bapak saya kan pindah-pindah kan repot kan. Makanya ibu saya sudah ketika menetap di Solo ya sudah gitu. Bapak saya seminggu sekali pulangnya. Jadi nggak ada sih yang bapak saya itu jarang marah, Mbak. Nggak pernah marah sih. Yang benar. Ya, nek saya ya dulu waktu kecil itu diajarin bapak saya sama ibu saya pilih diajarin sama bapak saya. Karena lebih sabar. Iya betul. Saya belum pernah dengar suara bapak saya naik gitu, belum pernah sih gitu. Sampai saat ini? Sampai saat ini gitu. Saya pernah cuman sekali aja sih, cuman itu debat bukan sama anak-anaknya sih. Kalau sama anak-anaknya nggak pernah pakai nada keras gitu, nggak pernah. Kita udah segen sendiri sebenarnya, Mbak. Udah takut duluan ya? Takut kalau salah suruh push up ya kan? Pulang malam push up. Oh jam 9 malam belum pulang dicariin, Mbak. Oh dicariin, patroli bapak sak kompi. Oke, berarti jam malamnya waktu itu jam 9 ya? Ya waktu itu kan kebetulan waktu saya SMA kelas 2 atau kelas 3 ya, saya lupa. Bapak saya udah pensiun, jadi kan udah di rumah. Kalau ketika bapak saya masih dinas kan ya paling ketemu ya seminggu sekali itu Sabtu pulang, nanti pagi, Senin pagi bapak saya berangkat pagi gitu. Nah ketika waktu pensiun kan di rumah terus tuh. Nah yaitu misalnya kan SMA, namanya SMA kan banyak ya acara kan, Mbak. Sekolah saya juga kebetulan kan banyak yang misalnya 17 tahun gitu, mesti ada acara ulang tahun lah apa gitu. Itu jam 9 malam pokoknya belum pulang disamperin ke lokasi, dijemput. Oh my God. Mending disamperin, saya nggak dibolehin. Dibolehin, masih dibolehin. Dibolehin, cuman harus ya jelas berangkatnya sama siapa. Nanti itu sama cowok enggak sih, sama cewek. Ternyata ceweknya buat alasan doang. Oh gitu, berarti memang apa namanya itu untuk menertibkan, karena dokter ini kan cewek nih kan, cewek sendiri di rumah. Ya kebetulan saya cewek sendiri di rumah. Ya kan. Ya gitu. Sama kalau saya malah nggak dibolehin, Dok. Saya masih dibolehin. Masih nonton gitu masih dibolehin nonton. Oke, nice. Ternyata gitu ya, jadi putri seorang polisi itu juga nggak ada bedanya lah ya sama anak-anak yang lain. Sama seperti yang lainnya. Saya kira dulu kalau bapaknya polisi, TNI gitu tuh pagi harus push up gitu, terus lari ngubungin komplek gitu. Enggak sih. Kan harus sehat jiwa dan raga. Enggak sih. Mas jujur ya Mbak, dulu saya nggak bisa renang loh Mbak. Sama. Bisa renang nggak? Bisa lah. Bisa. Kayak batu. Terus sekarang dokter Weneng bisa renang? Udah bisa. Gara-gara anak saya malah. Gara-gara anak. Dok diketawain dok. Ya Allah. Tak kira mau jawab nggak bisa. Tak kira masih tetap nggak bisa gitu. Oke, malah gara-gara anaknya jadi bisa renang. Betul. Nggak apa-apa. Nah, ke Mas Bangun lagi nih. Mas Bangun kan sudah 3 tahun nih kan bermitra dengan Polri. Pengalamannya juga banyak. Pernah di perusahaan transportasi, terus di swalayan juga pernah, dan sekarang di Ladang Amal PMI Solo. Gimana perasaan Mas Bangun menjalani profesi ini? Kalau untuk perasaan sih bermitra di PMI senang sih Mbak, karena di PMI itu lingkungannya enak, terus kekeluargaannya bagus, terus selama 3 tahun saya berprofesi yang paling nyaman di sini. Baru di sini. Ini beneran loh Mas. Ini beneran loh. Nah terus yang jadi suka dukanya apa Mas? Kalau suka dukanya, kalau ada sih Mbak pengalaman saya pas di transportasi. Itu kan posisinya jam pulang kerja karyawan kan, jam 5. Nah saya tugas di depan nyebrangin karyawan-karyawan itu.
posisinya udah jaraknya udah Sepi. ya masih ramai dok itu kan buat jalan raya. Posisi itu 30 meter, udah saya stop, udah Ada yang nyelonong. Iya, terus udah saya stop. Nah, tahu-tahu itu ada sepeda motor dari arah berlawanan tuh toh. Posisi karyawan udah dapat setengah. Nah, si sepeda ini tahu-tahu nyelonong duar gitu. Nabrak. Nabrak si karyawan tuh keseret. Terus di depan mata saya sendiri. Itu dukanya ya. Iya. Oke, terus abis itu yang bertanggung jawab Mas Bangun. Pada waktu itu saya terus sebenarnya mau saya kejar, tapi posisi pas nabrak itu Korbannya ya. yang nabrak itu nggak tahu kenapa nggak jatuh mbak. Wih, Jadi dia punya standar khusus dek. langsung habis nabrak itu Langsung lurus aja. langsung gebles. Oke. Seumpama itu jatuh tak tambahin Tambahin apa? Tambahin salam olahraga. Oh ya, tambahin salam olahraga yoi. aktivitas fisik. kita kan di sana Aktivitas fisik Iya. ya. Oke, itu kalau dukanya ya, berarti kan Mas Bangun harus bertanggung jawab keselamatan banyak orang. Tapi kalau sukanya apa nih Mas? Kalau sukanya ya itu tadi yang banyak kenalan. Oh banyak kenalan cewek. terutama cewek-cewek. Oh ya Allah. Aduh ya Allah Mas Bangun. Terus kamu punya cewek enggak? Enggak punya mbak. Bukan, Ceweknya Mas pertanyaannya bukan gitu Gimana? Mbak Dea. Berapa ceweknya Oh iya, sekarang? berapa ceweknya Mas? Yang jadi korban atau Jadi korban. Yang jadi korban dong. Oh berarti ada yang jadi korban. Mas Bangun ya Allah. Ya Allah. Oke, ternyata sukanya itu ya punya relasi banyak, terutama ciwi-ciwi ya kan. Iya. Dukanya ya tadi harus bertanggung jawab atas apa yang menjadi tanggung jawabnya yang dikerjakan gitu kan ya. Oke. Kita ke Dokter Wening lagi. Dulu kan Bapak polisi nih, Dok. Ya. Ibu rumah tangga. Pernah nggak punya cita-cita jadi pilot? Keren hubungannya. Nggak hubungannya ya. Pernah nggak punya cita-cita jadi kayak Bapak gitu, jadi seorang polisi gitu? Ini maksudnya kalau secara sih enggak sih Mbak, enggak kepikiran. Kan mungkin ya karena ya walaupun ada polisi wanita sih ya. Cuman saya dari misalnya kecil itu enggak Nggak kepikiran ada, jadi nggak polisi. kepikiran. Iya. Cuman kadang kalau lihat sosok gitu misalnya TNI apa namanya misalnya polisi TNI itu kan ya kadang apa ya suka aja gitu melihatnya mereka misalnya kalau pas ada acara drum band atau baris berbaris itu kan rapi bagus secara fisik juga tampilannya juga bagus kayak gitu. Cuman kalau untuk kepikiran ke sana sih enggak ya. Cuman memang sebenarnya kalau dari keluarga besar bapak saya itu kebanyakan memang polisi. ya bapak saya 4 bersaudara. Oh udah diceritain Mbak. Apa-apa no? Nggak apa-apa, ini durasinya panjang ini, santai aja. Bapak saya itu 4 bersaudara. Memang yang jadi polisi bapak saya. Tapi adik iparnya jadi suaminya bulik saya polisi. Dan kebetulan bulik saya ini, om saya ini menantunya kan ada anak ceweknya 5, 3 menantunya itu polisi. kebetulan polisi dan cucunya ada yang polisi juga gitu. Itu cuman kalau dari keluarga saya, dari kakak saya, adik saya juga nggak ada. Nggak ada yang jadi polisi. Nggak ada. Tapi pas TK tuh kan kadang kita ditanya ya, kamu cita-citanya jadi apa gitu. Dokter Wening sempet jawab nggak? Saya mau jadi polisi tidur gitu. Enggak sih, Barangkali gitu loh. Enggak sih, cuman kalau kakak saya pernah dulu misalnya waktu SMP, SMA-nya pengen ke SMA Taruna Nusantara. Waktu itu kakak saya mungkin angkatan pertama atau kedua saya lupa ya. Ya sampai tes akhir sih nggak keterima, nggak lolosnya di tes terakhir. Terus kemudian SMA
SMA itu karena berkacamata kan nggak mungkin juga misalnya mau nerusin ke angkatan TNI Polri gitu kan. Cuman waktu kuliah pernah kan ada tuh kuliah yang jurusan yang misalnya sudah semester 6 ada beasiswa yang nantinya jadi dokpol gitu-gitu. Misalnya kalau dokter jadi misalnya kan di angkatan tapi nanti jenjang karir tapi dari mahasiswa. Kalau sekarang kan rekrutan mungkin dari sudah sarjana ya. Kalau dulu sudah dari berprofesi baru rekrut. Kalau dulu dari mahasiswa. Itu pernah juga ngikut kakak saya. Cuman ya mesti nggak lolosnya dipantokir itu. Nggak lolos gitu. Ya sudah akhirnya jadi. Berarti PNS biasa aja. Berarti tidak ada yang jadi polisi ya dok ya, Dokter Wening dan saudara-saudara juga nggak ada yang jadi polisi ya. Oke. Kalau Mas Bangun dulu cita-citanya jadi apa? Power Ranger? Hah? Berubah. Yang pink. Oh yang pink. Oke. Warna favorit kayaknya. Warna favorit ya, iya benar. Sampai sekarang lagi. Sampai sekarang masih suka Power Rangers pink. Padahal sekarang musimnya Ultraman loh. Nggak pengen jadi dinosaurusnya Ultraman. Mas Bangun dulu apa cita-citanya? Kalau dulu sih random sih Mbak. Kalau dulu pas seingat saya ya TK. Saya ingat saya. Pas TK itu kayaknya apa Mas? Polisi. Terus lanjut SD. Itu kayaknya berubah itu tadi. Berubah jadi Power Ranger tadi. Cita-citanya. Terus endingnya SMK jadi ya itu Power Rangers tadi. dari apa tadi? Cita-citanya jadi Power Ranger. Kesampean. Berarti dulu sempat bercita-cita jadi polisi waktu kecil dan alhamdulillah sekarang bermitra dengan polisi yang ya setidaknya tercapai cita-citanya. Betul. Jadi Power Ranger tadi. Ini nggak marah berubah loh dok. Oh iya. Berubah jadi apa Mbak? Ya berubah jadi Power Ranger pink. berarti Rasi tuh marah Mbak. Oh iya marah. Berbunga-bunga. Iya. Jatuh cinta nih. Aduh ya Allah Mas Bangun ya semoga. Mbak Dea. Semoga kesampaian ya cita-citanya jadi Power Ranger pink. Amin. Kok ada? Lah kamu sendiri loh nyebut cita-cita jadi Power Ranger pink. Kok ada ya? Ada katanya. Oke, nah kalau Dokter Wening nih, ada nggak sih dok privilege khusus nih yang dirasakan sebagai putri dari seorang polisi? Nggak ada sih Mbak. Nggak ada ya? Iya. Bapak saya nggak suka kayak gitu-gitu. Misalkan bikin SIM gratis. Bikin SIM aja suruh bikin nyari sendiri Mbak. Nggak pernah yang misalnya itu nggak pernah. Jadi ketika cerita bikin SIM itu ya udah lewat sekolah aja gitu kan, lebih mudah kalau lewat sekolah gitu bareng-bareng ya. Kan waktu itu kebetulan ya kakak saya, adik saya itu satu SMA, jadi setiap tahun ada untuk bikin SIM kolektif gitu lewat sekolah. Jadi kan tesnya polisinya yang datang ke sekolahan kan, tes teori dan nggak ada tes praktek. Tolong dong, saya ingin kembali ke zaman Dokter Wening Pak. Itu cuman tapi kan ya nggak tahu kan kalau ya lewat sekolah mesti kebanyakan lulusnya sih gitu. Ya udah lewat situ cari SIM, nggak pernah yang gimana gitu, enggak sih. Oke, berarti emang ya yang nggak ada privilege tertentu ketika menjadi seorang anak polisi. Kan bukan pejabat Mbak, punya kuasa gitu. Ini habis ini kalau ada tukang bakso lewat bertanggung jawab saya loh ya dok ya. Saya nggak ikut-ikut ya dok ya. Nah oke, ternyata sama aja, mau anak polisi mau anak apa. Ya kalau bikin SIM ya ada tesnya. Dulu soalnya saya SMA itu lulus, saya sampai sekarang belum punya SIM beneran suara. Terus pakai apa kalau kesini?
pakai Dari rumah. diantar ya pokoknya bisa lah nanti terbang naik sama Power Ranger bisa. Berubah teling lah Yoi. sampai PMI ya. Saya dulu soalnya lulus SMA itu belum ada 17 tahun, jadi saya 17 tahun tuh udah kuliah. Oh gitu. Tuh, jadi terus Dituain kan bisa Mbak. dituain saya jam pengennya terlihat muda, kenapa ini mau dituain? Nggak apa-apa, yang penting casingnya muda. Ya Allah, casingnya tua dok. Ketawa dok, ya Allah, diketawain Power Ranger pink. Ya Allah, dasar Power Ranger pink. Nah ini kan Mas Bangun tadi udah cerita banyak ya. Waktu di perusahaan transportasi pernah ada kejadian melihat secara live, kecelakaan gitu kan. Nah otomatis kan Mas Bangun punya cara-cara tersendiri nih untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Contohnya apa? Kejadian-kejadian yang usaha apa yang dilakukan Mas Bangun biar nggak ada kejadian yang tidak diinginkan di PMI deh. Di PMI ya Mbak. Kalau di PMI sendiri kalau usaha untuk Meminimalisir. Meminimalisir. Contohnya apa? Apa Mas Bangun punya metal detektor atau gimana nih? Agak 2 jam nih. Contohnya kalau di PMI mungkin kita pagi ada di depan ya, di depan mengarahkan itu kan demi kenyamanan pendonor juga gitu ya Mas ya. Oke. Selain itu, selain memberikan kenyamanan untuk pendonor, memberikan pelayanan kepada, kan di sini ada yang itu ya Mbak, apa, pengambilan darah, transfusi darah itu. Ya kita memberi pelayanan yang terbaik. Oke. Buat teman-teman BDRS ya, nyebutnya BDRS ya. Oke. Jadi nanti kalau teman-teman mau donor nih, jika Anda beruntung maka akan ketemu Power Rangers pink. Enggak ketemu Mas Bangun. Kalau mau foto bareng nggak apa-apa, bayar 2.000. Pakai kostum. Pakai kostum bayar 2.000. Ada kotaknya. Ada kotaknya. Begitu intinya, Mas Bangun dan teman-teman ini selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau misalkan ada pendonor atau mungkin orang yang berkunjung ke PMI mau tanya-tanya, bisa langsung menghubungi Mas Bangun atau teman-temannya ya yang sedang bertugas saat itu. Oke, kita ke Dokter Wening lagi. Ada nggak sih dok hal berkesan yang tidak bisa dilupakan mungkin dari ayahnya Dokter Wening? Kalau yang berkesan sih ya itu sih, maksudnya bapak saya itu jarang marah, nggak ada, maksudnya ngomong keras gitu dengan nada tinggi gitu nggak pernah gitu. Itu walaupun mungkin kan pandangan orang mungkin ya mungkin sering marah kan dengan konotasi polisi itu mungkin keras ya gitu. keras gitu. Enggak sih, bapak saya enggak seperti itu. Terus yang berkesan sih dari beliau misalnya cerita itu sih. Jadi ada hal hikmah atau apa ya dari cerita dia yang bisa kita ambil gitu. Itu aja sih. Berarti kita bisa belajar dari ceritanya bapak gitu ya. Sama itu kalau dia misalnya itu jangan melupakan orang-orang yang misalnya pernah menolong kita gitu. Itu sih dari ya, karena dia hal-hal kecil kayak gitu sering mengingatkan gitu. Misalnya kalau ya zaman dulu kan bapak saya luar kota terus ya, misalnya ada kegiatan kan ibu saya juga ngikut. Padahal di rumah anaknya masih kecil-kecil kan. Ya misalnya kan dan waktu itu nggak ada pembantu yang full di rumah sampai malam gitu, nggak ada gitu. Nah kadang kayak gitu, hal yang kayak gitu kan kadang minta tolong tetangga itu apa namanya untuk misalnya dititipin anak-anaknya gitu. Nah ketika anak-anaknya sudah besar gitu dan beliau yang itu masih ada gitu,
silaturahmi jangan sampai putus kayak gitu-gitu, selalu betul. mengingatkan bapak saya itu hal yang kecil kayak gitu. Misalnya adik saya misalnya mudik ke sini gitu, tengoklah gitu. Tetangga Kan itu. kadang kan kayak gitu udah seneng ya. Iya. Misalnya kita udah kita bersilaturahmi ke rumahnya gitu tuh udah rasanya ya ada rasa masih dihargai, masih itu sih kayak gitu. Terus yang paling berkesan sih waktu jadi pernah melihat bapak saya nangis tuh sekali tuh Mbak. Waktu saya sakit. Waktu dokter Wening Iya. sakit. Jadi kejadiannya itu waktu saya kelas 3 SD. Kelas 3 SD itu kalau zaman sekarang enak ya Mbak, komunikasi lewat HP, Iya, video call bisa. Zaman saya dulu telepon rumah itu aja masih jarang. Dan beneran Mbak. Terus Tapi jangan nanya tahun berapanya ya. saya sudah paham sih dok, saya sudah paham sih. Saya sudah paham itu tahun berapa, saya paham. Jadi waktu itu di kantornya bapak saya pun belum ada telepon. Ya, yang ada setahu saya kan komunikasi kalau di kantornya bapak saya waktu itu masih zaman HT gitu. Ketika waktu itu saya jatuh dan kemudian keesokan hari kan malamnya muntah-muntah, saya dibawa ke ibu saya ke dokter anak. Kemudian sama dokter anaknya suruh opnam karena istilahnya cedera kepala karena saya kepleset kan, kepala saya terbentur. Terus namanya ibu saya kan sendiri ya, panik bingung ya? kan, anaknya masih kecil-kecil, adik saya waktu itu masih TK gitu kan, bingung nanti maksudnya ke rumah sakit anaknya nggak ada yang istilahnya jagain gitu. Terus ngabarin bapak saya juga kan nggak ada bingung ngabarinnya gimana, nunggu bapak pulang keburu anaknya sembuh. Betul Pak. Terus ya, terus akhirnya itu nyuruh orang, ada orang yang disuruh untuk ke kantornya bapak saya ngasih tahu gitu. Terus itu, bapak pulang. Pulang itu ngelihat saya sudah di rumah sakit dengan itu di opnam ya. Sudah di opnam. Terus itu, bapak nangis. Itu meneteskan air mata. Itu jadi ya itu sih sekali. Sangat-sangat terkesan ya berarti ya. Itu sih. Nice sekali. Nah, ini kan biasanya kayak yang disampaikan dokter Wening, biasanya kalau Pak Polisi TNI itu kan galak-galak ya. Mas Bangun galak nggak? Menurut Mas Bangun sendiri galak nggak? Kalau saya sendiri enggak sih Mbak. Oh lah yang bener. Yang bener. Enggak sih Mbak, tergantung sama siapa gitu kan. Oke, nah karena ini kan temanya Hari Bayangkara ya. Jadi kita mau kasih semangat buat Pak Polisi, mau ngucapin terima kasih buat Pak Polisi sama Bu Polwan yang sudah bertugas melindungi negara. Tadi pagi saya ketemu. Oh ya, sudah mengucapkan Mbak? Enggak sih, soalnya jauh kan. Waktu itu masih bertugas operasi gitu kan. Alhamdulillah saya enggak kena alhamdulillah ini. Oke, jadi gitu aja. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Bayangkara untuk Bapak Polisi dan juga Ibu Polwan. Selamat bertugas, sampai jumpa.